Assalamualaikum anak-anak yang Ibu sayangi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas mengikuti kegiatan belajar. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peradaban lembah Sungai Nil dan peradaban Amerika. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan peradaban lembah Sungai Nil. Peradaban lembah Sungai Nil ini, sistem terletak sekarang ini adalah di negara Mesir. Lalu bagaimana sistem pemerintahannya? Sistem pemerintahannya ini dipimpin seorang raja pada masa Mesir kuno. Raja itu disebut Fir'aun atau Paros. Pemerintahan pada masa itu dibagi menjadi 3, zaman kerajaan Mesir kuno, kerajaan Mesir pertengahan, zaman Mesir baru. Zaman kerajaan Mesir kuno dipimpin seorang raja yang bernama Menes yang berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Zaman kerajaan Mesir pertengahan dipimpin seorang raja bernama Sesatoris III yang memindahkan ibu kota kerajaan ke Tebe. Sedangkan zaman Mesir baru ini dipimpin oleh Ramses II. Ramses II ini adalah Firaun Mesir ketiga yang berasal dari dinasti ke-19. Ia sering dianggap sebagai Firaun yang terbesar dan terkuat dalam sejarah. Dan ternyata Ramses II ini adalah yang hidup pada masa Nabi Musa. Di sini digambarkan bahwa Ramses II mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu dia senang sekali, dia dikenal sangat keji, bahkan dia bisa melakukan apa saja termasuk memperbudak bangsa Bani Israel dengan cara yang sangat mengerikan. Dan senang sekali melakukan peperangan, penyerangan. Salah satunya adalah melakukan invasi. Paling tidak selama 66 tahun dia melakukan aksi jahat seperti ini. Penyerangan pertama dilakukan di daerah Suriah. Ini kalian bisa lihat foto Raja Ramses II yang jenazahnya dimumikan awet sampai sekarang. Kalau menurut kisahnya, dia mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Tengah, kemudian tenggelam, dan sesuai janji Tuhan, jenazahnya ini awet sebagai pelajaran pada manusia di masa yang akan datang. Kepercayaannya memuja banyak dewa, yaitu selain dewa-dewanya itu diwujudkan juga dalam bentuk binatang. Kamu bisa melihat itu ada dewa Osiris, Sobek, Horus. Kemudian mereka meyakini bahwa jasad orang yang meninggal akan terus hidup asalkan jasadnya utuh. Makanya orang yang sudah meninggal itu mayatnya dibalsem dan diawetkan. Mayat yang diawetkan itu disebut adalah mumi. Kamu bisa lihat gambar. Kemudian seni bangun, yaitu ada mastaba, piramid, kuil, sama sphinx. Sphinx itu adalah patung besar berbadan singa. Ilmu pengetahuan sudah mengenal astronomi, matematika, kedokteran. Astronominya ini mengenal sistem kalender berdasarkan peredaran matahari Syamsiah. Kalender tersebut menentukan setahun terdapat 12 bulan. Ini sama dengan masyarakat sekarang, 1 bulan itu 30 hari, untuk mencapai 365 hari setahun, kemudian ditambah 5 hari. Jadi ada sebulan itu ada yang 30 hari, 31. Kemudian matematikanya awalnya hanya ada penambahan dan pengurangan. Kemudian berkembang perkalian dan pembagian. Kalau dalam bidang kedokteran, ditemukan bukunya itu adalah mereka sudah mengenal pembedahan, astronomi, dan farmasi. Aksara mereka mengenal tulisan yang disebut hieroglif. Kamu lihat di gambar. Nah, kamu lihat gambarnya sphinx, mastaba, piramid, Kemudian peradaban awal Amerika. Penduduk asli Amerika adalah bangsa
atau suku bangsa Indian. Ya. Peradaban awal Amerika ini dibagi menjadi 3, yaitu peradaban Inka, peradaban Maya, dan peradaban Aztec. Ya. Untuk peradaban Inka ini terletak wilayahnya di Peru. Menurut catatan sejarah, terdapat kota benteng yang diberi julukan Machu Picchu. Machu Picchu ini adalah berarti gunung tua, atau yang sering disebut kota Inka yang hilang. Ini merupakan benteng pertahanan terakhir Inka ketika menghadapi penjajahan Spanyol. Kemudian sistem kepercayaannya menyembah banyak dewa. Seni bangunannya yaitu Machu Picchu ini digambarkan sudah mempunyai kemampuan arsitektur yang tinggi. Kemudian peradaban Maya ini terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah, meliputi semenanjung Yucatan atau Meksiko, Honduras, dan Guatemala. Ya. Kemudian pertaniannya sudah menanam tanaman pokok yaitu jagung, sudah mengenal ilmu astronominya, sudah mengenal 2 sistem kalender yaitu berdasarkan peredaran matahari 1 tahun 365 hari, dan sistem kalendernya berdasarkan kepercayaan 1 tahun sampai 260 hari. Kepercayaannya memuja banyak dewa. Sudah mengenal tulisan hieroglifs. Keruntuhannya ini antara lain adalah penyakit menular, perubahan iklim, kekurangan bahan pangan, kehancuran massal, dan yang paling fenomenal ini adalah masalah sosial seperti terjadinya bunuh diri massal. Anak-anakku, apa yang dilakukan oleh bangsa Maya? Bunuh diri massal itu, bunuh diri merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencontoh sesuatu yang sudah jelas itu tidak baik atau negatif. Peradaban Aztec ini berkembang di Meksiko Tengah dan Selatan. Mereka dikenal sebagai bangsa yang suka berperang, memiliki tentara yang kuat. Suku bangsa yang kalah dijadikan budak. Kemudian keruntuhannya adalah setelah datangnya bangsa Spanyol, dengan raja terakhir Montezuma II. Kerajaan Aztec ini berhasil ditaklukkan oleh Cortes dari Spanyol 1519. Namun ada fakta sejarah yang lain. Kenapa selain kedatangan bangsa Spanyol, ternyata kerajaan Aztec ini juga mempunyai ritual, yaitu pengorbanan terhadap dewa mereka, yaitu mengorbankan manusia sebagai bentuk rasa pengabdian mereka terhadap dewa mereka. Ini akhirnya mereka mengalami krisis generasi. Bahkan tidak jarang ketika mereka melakukan penyerangan kepada bangsa lain, bangsa yang kalah itu dijadikan tahanan atau dijadikan budak, dan mereka bisa dijadikan tumbal untuk pengorbanan mereka. Sistem kepercayaan politeisme menyembah banyak dewa. Sistem pertaniannya itu tanam yang ditanam terutama padi dan jagung. Kesimpulan dari materi ini, hampir rata-rata sistem kepercayaannya adalah politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat buat kalian, dan ini ada latihan, ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.